Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang masalah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kenapa ini harus kita bahas? Sebab kita semua tahu bahwa sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Dan karena Ramadan ini sebagai sebuah ibadah, dan ibadah mengharuskan kita untuk bisa memahami apa yang ada di balik dari hakikat ibadah itu sendiri. Hanya dengan ma'rifat tentang sesuatu, maka kita akan sanggup menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi harus didahului dulu oleh ma'rifat tentang hal itu. Ada ilmunya. Anda kalau nggak punya ilmunya, Anda nggak bakalan bisa mengerjakan hal tersebut. Semuanya pasti ada ilmunya. Demikian juga dengan bulan Ramadan ini. Dan kita semua udah pasti tahu tentang fadilah, keutamaan dari bulan ini. Nggak ada satu orang hamba pun yang muslim ya, bahkan yang mungkin tidak mengerjakan ibadah ini dengan benar, ya mungkin Islamnya adalah Islam KTP, yang asal-asalan, yang tidak tahu tentang keistimewaan dari bulan ini. Bahkan Anda bisa melihat sendiri di zamannya Nabi ya, ini udah sering Anda dengar dan udah sering disampaikan oleh para mubalik, di mana ada seorang majusi ya, orang yang menyembah api di Madinah pada saat itu. Dia tahu bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan ini, dan orang majusi mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan, dari puasa ini ya, bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran, tetapi dari kitab mereka sendiri. Sebab puasa ini bukan hanya dimiliki oleh Islam saja, bukan hanya sebuah kewajiban, sebuah aturan yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Bahkan agama-agama terdahulu, baik itu agama langit ataupun agama bumi ya, menganggap bahwa berpuasa ini sesuatu hal yang sangat baik, bahkan diwajibkan untuk mereka, wajib bagi mereka. Tidak ada satu agama pun, satu aliran ya, agama pun yang kemudian tidak mewajibkan masalah puasa. Dan Al-Quran dengan begitu gamblang dan jelasnya, tidak terbantahkan, mengatakan bahwa puasa ini telah diwajibkan, kutiba alaikumussyam, Allah tetapkan, Allah tuliskan, kutiba dituliskan, tercatat, termaktub, jadi nggak bisa dibantah, dan ini bermakna wajib. Alaikumussyam, bagi kalian apa? Bagi kalian berpuasa. Dan sebelum kalimat ini dibuka dengan apa? Dibuka dengan satu kalimat yang memiliki makna yang begitu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ini sudah memberikan satu signal kepada kita bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Ini saja sebenarnya, ayat ini saja
Tidak perlu ayat-ayat yang lain, tidak perlu harus ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang bagaimana kedudukan keistimewaan dari bulan Ramadan atau berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Orang beriman yang dipanggil artinya orang-orang yang telah menyadari tentang diri dan Tuhannya, yang memiliki keyakinan, yang telah menyerahkan diri mereka, pikiran mereka, keinginan mereka kepada Allah. Ini orang-orang beriman. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, iman sama dengan aman. Artinya, manusia ketika dia beriman, artinya dia masuk dalam wilayah apa? Wilayah aman. Dia terlindungi. Dari apa? Dari gangguan. Gangguan apa? Yang gangguan syaitan. Ketika dia masuk, iman ini bisa digambarkan ya. Ketika dia beriman artinya dia masuk dalam rumah yang aman. Dia telah masuk ke dalam rumah. Itu iman. Sebelum kita beriman, kita masih muslim. Kalimat syahadat menandakan bahwa kita menerima apa yang menjadi ajaran agama tersebut. Itu muslim. Ini muslim pertama, muslim tingkat pertama. Anda menerima apa yang menjadi ketentuan daripada agama yang hendak Anda peluk. Dan ini bukan hanya milik agama Islam saja. Agama Nabi Musa pun seperti itu. Agama Nabi Ibrahim pun seperti itu. Ketika mereka mau memeluk agama tersebut, mereka harus apa? Mereka harus menerima dulu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam agama tersebut. Menerima syarat-syaratnya, ketentuannya. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat syahadat artinya, ya iya saya terima apa yang ada di dalam agama itu. Dan ini bukan hanya milik agama saja. Jadi ketika Anda misalnya mau masuk ke dalam sebuah organisasi, mau masuk ke dalam sebuah lembaga, artinya ketika Anda memasuki, berarti Anda menerima setiap ketentuan yang ada di lembaga itu. Anda masuk ke dalam sebuah sekolah, berarti apa? Anda mau menerima. Anda siap untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah itu. Itu muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, ya oke saya terima. Allah dan Rasul bersyahadat Anda. Itu muslim pertama. Kemudian iman artinya Anda mengimani. Anda mau menjalankan itu semua ajaran-ajaran tersebut dengan apa? Dengan sukarela. Anda menyadari bahwa ini sesuatu yang harus saya kerjakan, itu mukmin. Meyakininya. Ketika Anda udah masuk, berarti apa? Anda udah berada di dalamnya. Ketika Anda udah berada di dalamnya, maka lembaga tersebut, sekolah tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi Anda, memberikan rasa aman kepada Anda. Itu iman. Sehingga ketika Anda berada di sana, gangguan-gangguan yang tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan lembaga tersebut, sekolah tersebut, atau agama tersebut, itu apa? Itu keluar. Gak bisa masuk mengganggu Anda. Dan Anda merasa aman dengan itu. Yang sebelumnya ketika Anda berada di luar, Anda akan selalu apa? Anda akan selalu diganggu, dirongrong. Anda akan selalu disakiti. Ini selalu ada saja orang-orang yang mau mengganggu Anda. Preman-preman itu ada. Anda belum Islam itu. Nah, ketika Anda Islam, oke, saya merasa nggak aman di sini nih. Anda mau masuk ke dalam. Oh iya, saya periksa dulu bagaimana agama itu, apa ajaran-ajarannya, bagaimana lembaga itu, cocok nggak dengan saya? Oh ya, cocok dengan fitrah saya ini. Anda masuk ke dalamnya. Nah, setelah itu Anda masuk ke dalamnya, Anda injakkan kaki Anda masuk ke dalamnya, Anda diterima. Ketika Anda diterima, Anda kan mau diuji dulu tuh. Diuji iman harus apa? Harus melalui ujian. Ada ujiannya.
Orang masuk sekolah juga kan begitu. Anda dites. Oh, ini layak enggak? Bisa enggak diterima? Nah, Muslim belum ada ujiannya tuh. Pokoknya terima aja dulu, masuk aja kamu ke sini, oke. Nanti kemudian ketika Anda mau dites siap untuk menerima ketentuan-ketentuan ada di sana dan mau mengamalkan itu dengan penuh keyakinan dan penuh keimanan Anda, oke, Anda dicap sebagai seorang apa? Seorang mukmin. Tes inilah yang menentukan masuk tidaknya Anda ke dalam. Anda merasa aman, mukmin Anda. Walaupun mukmin punya tingkatan-tingkatannya, ada tingkatan derajat-derajatnya. Lalu masuk ke mana? Masuk ke muhsin. Muhsin itu apa? Muhsin itu apa yang Anda imani, ya. Ini kemudian mampu Anda implementasikan, mampu Anda praktekkan, mampu Anda hidupkan. Kemana? Ke alam luar, bukan ke sini. Jadi iman ada di dalam Anda. Setelah Anda ihsan muhsin, Anda nggak lagi berada di dalam. Anda harus keluar. Muhsin ini menuntut Anda untuk apa? Menuntun orang-orang yang ada di luar. Muhsin harus keluar Anda. Tidak cukup Anda hanya ada di dalam. Itu mukmin. Anda mengamalkan dengan penuh keyakinan, Anda sholat, Anda ibadah segala macam. Oke, Anda udah diyakini itu, Anda diterima, oke. Selesai. Lalu sekarang bagaimana pada akhirnya Anda bisa mencapai tingkat seorang muhsin? Lihat ke alam luarnya. Anda harus keluar, aplikasikan tuh. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Ya, di sini bahwa sesungguhnya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang mana? Kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mau mengimplementasikan, yang mau beramal, yang mau menghidupkan apa yang mereka imani. Mereka bawa tuh rasa aman yang ada di dalam apa? Di dalam agama itu. Kepada siapa? Kepada orang lain. Supaya orang lain yang melihat mereka itu mau masuk juga, mau mencari tahu. Oh iya, seperti ini, itu tujuannya. Jadi mereka ini tidak lain adalah da'i. Mereka ini tidak lain adalah mubaligh, wakil Allah, tangan kanan Allah untuk menarik orang-orang yang ada di luar supaya mau mendekat kepada Allah, supaya mau masuk ke dalam lembaga ini. Bukan untuk lembaga tersebut, tapi karena lembaga ini, sekolah ini, agama ini milik Allah. Artinya Anda itu bertugas untuk memanggil orang agar mereka itu mau menerima siapa? Mau menerima Allah, mau beriman kepada Allah, mau mengikuti. Maka Anda harus beramal sebagai seorang muhsin yang membawa apa? Membawa rahmat. Karena Anda tugaskan tadi, inna rahmatullah, Anda itu membawa rahmat kepada orang-orang tadi. Iman ini pada akhirnya mewajibkan rasa kasih di dalam jiwa Anda. Karena Anda ini udah apa? Udah tenang, ketenangan dalam jiwa. Itu pada akhirnya melahirkan apa? Melahirkan seluruh panca indera Anda benar-benar bekerja dengan benar, termanage semuanya, terarah semuanya. Lisan Anda berbicara dengan benar, pandangan Anda ini benar-benar tertuju kepada hal-hal yang baik, tangan Anda benar-benar melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Semuanya bekerja dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, bukan lagi untuk diri Anda, tapi orang-orang yang tergesa-gesa, yang dikatakan bahwa isti'jal, buru-buru, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, itu tidak lain apa? Minas syaitan. Karena Anda ditekan oleh hawa nafsu Anda, dan itu tidak didasari oleh apa? Oleh rasa cinta. Coba Anda lihat, orang yang takut terhadap sesuatu, orang yang mau menyakiti orang lain, tidak lain adalah bentuk ketakutan dia terhadap siapa? Terhadap diri dia. Ketakutan dia terhadap sesuatu yang dia inginkan, yang bisa saja dia tidak akan dapatkan. Sehingga Anda mau buru-buru, itu punya saya, itu jabatan milik saya, harus saya ambil, harus saya rebut. Sehingga Anda pada akhirnya apa? Bisa saja menyakiti orang lain. Tapi kalau Anda sudah beriman, Anda udah tenang, Kan di dalam ayat Al-Quran sendiri Anda bisa melihat bahwa
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kan seperti itu. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang Allah itu hadir di dalam jiwanya. Mereka ingat kepada Allah. Jadi kemana saja Allah hadir di dalam jiwa mereka. Sehingga mereka apa? Ingat, menghasilkan mutmain, tenang mereka, aman mereka. Sehingga orang lain pun yang melihat mereka, yang dekat dengan mereka, merasakan kenyamanan, ketenangan. Itu mukmin. Paham Anda? Nah, muhsin ini pada akhirnya tidak lain adalah bentuk-bentuk Anda melahirkan rahmat kepada orang lain dalam bentuk amalan-amalan yang Anda berikan kepada mereka, yang keluar dari rasa apa? Rasa keimanan yang tinggi kepada Allah. Anda bekerja Allah berarti apa? Anda harus melakukan sesuatu bukan karena Anda, bukan karena kepentingan Anda, tetapi karena siapa? Karena Allah. Enak kan gitu, Masya Allah. Anda bukan bekerja untuk diri Anda lagi. Anda ini tidak lain bekerja untuk siapa? Untuk Allah. Saya bekerja Allah. Saya ini pembantu Allah. Saya ini budak Allah. Maka kalau Anda itu adalah budak Anda, seorang mukmin merupakan budak Allah. Kalau Anda budak Allah berarti Anda nggak punya keinginan dalam setiap apa yang Anda kerjakan. Untuk siapa? Ya untuk Tuhan Anda. Jadi kalau kemudian Anda dengan perbuatan baik Anda yang Anda berikan kepada orang lain, sedekah Anda misalnya, kasih sayang Anda berikan, senyuman Anda, dakwah Anda, kemudian tidak menghasilkan apa? Tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk Anda nggak marah. Anda sama sekali nggak marah. Kenapa? Karena Anda udah nggak punya kepentingan dengan perbuatan itu. Nggak punya kepentingan. Kepentingan inilah yang kembali kepada diri kita. Inilah yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan rasa sakit. Kenapa saya sudah berbuat kemudian tidak membuat orang itu menjadi baik? Kenapa ucapan saya, tablik saya ini udah capek-capek ngomongin, saya ini udah capek-capek bicara 2-3 jam, kok kalian gak berubah? Jadi dia selalu apa? Selalu mengukur amal ibadahnya dengan jumlah yang hadir. Dia lihat, waduh hanya 2 orang yang hadir, udah saya nggak mau datang lagi. Ini enggak, mau 2 orang, mau 1 orang sekalipun, karena mereka adalah hamba Allah dan dia benar-benar bertugas untuk apa? Bertugas untuk memanggil orang kepada Allah. Dan 1 orang itu merupakan hamba Allah dan bernilai di sisi Allah. Dia akan berdakwah dan dia tetap akan memanggil, dan tidak ada bedanya mau banyak orang mau sedikit, nggak peduli dia. Pokoknya saya berbuat baik saja, mau diterima tidak mau diterima, selama itu adalah kebaikan dan dia kerjakan untuk Allah, dia nggak peduli. Orang mukmin ketika semua itu perbuatan baik, ya, dia kerjakan karena Allah, maka dengan sendirinya tidak pernah akan ada bedanya lagi. Mau kecil perbuatan itu, mau besar perbuatan itu, mau seperti apa perbuatan tersebut, perbuatan baik itu, mau diterima atau tidak perbuatan baik tersebut, mau dipuji sama orang atau tidak perbuatan tersebut, melahirkan maki-makian atau cacian, dia nggak peduli. Kenapa? Karena memang dia mengerjakan semua itu karena Allah, hanya karena Allah. Status dan tempelan nggak lagi dia pedulikan. Bukankah pada akhirnya yang menentukan bernilai tidaknya amalan seseorang itu apa? Yaitu niat Anda. Untuk apa? Dan untuk siapa amalan itu engkau persembahkan? Kepada siapa? Itu yang menentukan. Kalau karena Allah, Anda nggak peduli. Apakah Anda kemudian menjadi seorang bupati? Apakah Anda menjadi seorang apa? Seorang gubernur? Apakah kemudian Anda itu seorang penyapu jalan? Apakah Anda itu seorang OB? Anda nggak peduli. Dan tidak ada bedanya. Yang membedakan itu tidak lain adalah niat Anda dalam beramal. Kalau Anda seorang penyapu jalan, tapi semua itu Anda kerjakan karena Allah, demi Allah,
demi orang lain, tetapi Anda lakukan untuk kenyamanan orang lain, tapi semuanya didasarkan karena Allah, maka ini akan lebih baik daripada menjadi seorang bupati atau gubernur, tapi kemudian itu semua tidak Anda kerjakan karena Allah. Ini yang menentukan tuh, hati-hati. Nah, di sini muhsin. Lalu setelah muhsin apa? Muslim tingkat kedua. Yang pertama muslim hanya dengan ucapan kalimat syahadat, kemudian Anda masuk ke dalam apa? Ke dalam lembaga agama tersebut, Anda diterima. Kemudian muslim yang kedua, muslim penyerahan diri. Anda serahkan semuanya kepada Allah. Anda benar-benar apa? Anda benar-benar tunduk kepada Allah. Ini muslim. Oke. Oleh karena itu, ya, kembali lagi kepada ayat yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kamu, wahai Rasulullah, sebelum kalian. Ini udah ditetapkan, udah diwajibkan. Dan mereka pun mengerjakan itu semua. Untuk apa? Nanti di sini, nanti pada pertemuan yang lain selanjutnya insya Allah, falsafah, tujuan, hikmah, rahasia daripada puasa ini yang diwajibkan bukan hanya kepada kita, tetapi kemudian diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita dari zaman Nabi Adam. Udah ada, mereka udah melakukan itu semua. Kenapa dan ada apa? Ini harus kita pahami, harus benar-benar kita pahami, supaya amal ibadah kita, khususnya ini puasa, tidak hanya sekedar dilakukan apa? Dilakukan hanya untuk lepas dari kewajiban saja. Bukan itu. Jangan sampai kita ini tidak lain adalah gambaran dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa betapa banyak shaimin, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, wa qaimin, dan orang-orang yang mengerjakan apa? Mengerjakan kebaikan. Bukan hanya saja ibadah, tetapi mengerjakan kebaikan, tetapi kemudian tidak ada yang dia temukan selain apa? Selain rasa capek saja, sia-sia semuanya. Jangan sampai kita tidak lain adalah gambaran dari ayat ini. Kita tidak ingin hal tersebut. Kita tidak ingin amal perbuatan kita benar-benar merugi dan kita dibangkitkan di kemudian hari benar-benar minal khasirin, orang yang merugi. Kita tidak temukan hal tersebut. Kita nggak mau untuk itu. Dan bulan Ramadan kali ini harus berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Harus benar-benar berkesan bagi kita Ramadan ini. Harus benar-benar. Kita harus berkomitmen. Jangan Ramadan ini hanya menjadi Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Berlalu begitu saja, kemudian kita tidak mampu mendapatkan apa-apa untuk kepentingan spiritual kita, kesempurnaan jiwa kita. Kita harus benar-benar terlahir kembali di bulan Ramadan ini. Terlahir kembali. Makanya para kekasih Allah, para wali-wali Allah menganggap bahwa bulan Ramadan merupakan awal tahun. Awal tahun. Allahu Akbar. Disinilah awal tahun. Tapi bukan awal tahun secara apa? Secara zahir enggak. Awal tahun tetap bulan Muharram. Tetapi untuk awal tahun secara rohani, ya di sini Anda terlahir kembali di bulan ini. Anda mati di sini. Anda kemudian dilahirkan kembali. Anda menjadi orang yang berbeda di bulan ini untuk apa? Untuk menatap wajah Allah. Di mana? Di Lailatul Qadar. Awal bulan, biasanya kan awal bulan adalah komitmen kita untuk memperbaiki diri. Di sinilah komitmen itu kita apa? Kita ikrarkan kembali kepada Allah janji kita. Alastu bi rabbikum qalu bala, yaitu di sini di alam zar itu di sini engkau mau dilahirkan kembali di sini. Berpijak engkau masuk ke dalam bulan Ramadan, engkau berjanji, ya Allah, saya ingin memperbaiki diri saya ingin menyempurnakan diri saya di bulan ini. Ini momen Allahu Akbar. Kita kan terkadang rindu tuh, kapan kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Terkadang di bulan-bulan yang lainnya kesempatan itu
terlalu sulit bagi kita, terlalu sulit, sangat banyak masalah, gangguan. Kita nggak bisa konsen. Tapi di bulan Ramadan ini, Masya Allah, lingkungan sangat membantu bagi kita. Suasana, aura, cahaya kebaikan di bulan ini luar biasa. Orang berlomba-lomba untuk menciptakan suasana kebaikan di bulan ini. Lembaga-lembaga, kantor-kantor yang tadinya tidak peduli dengan dengan masalah spiritual, tapi coba Anda lihat di bulan Ramadan ini, kesempatan itu benar-benar terbuka, diberikan kepada kita. Penceramah diundang, tadarusan dihidupkan. Kan, Masya Allah, di mana lagi Anda bisa menghidupkan ini? Makanya kalau di bulan ini saja tidak mampu kita merubah diri kita, mau kapan lagi? Kan begitu kata Nabi. Kalau orang di bulan ini saja tidak terampuni, tidak mendapatkan rahmat, berkah, maghfirah yang merupakan hadiah dari bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan adalah tamu Allah. Allah utus kepada kita, Allah berikan kepada kita membawa apa? Membawa 3 hal hadiah, 3 hal yang dibawa oleh bulan Ramadan ini kepada kita, untuk kita. Allah hadiahkan kepada kita. Ini pesan-pesan Allah. Ya Allah, Engkau utus Ramadan kepada kita. Membawa apa? Pasti ada. Tanya kepada Ramadan, apa yang engkau bawa? Pesan Tuhan untukku apa? Rasulullah sudah mengatakan, Ramadan membawa 3 hal untukmu. Berkah dia bawa, bil barakah, bil rahmat, rahmat dia bawa, wal maghfirah, ampunan Allah. Allah buka selebar-lebarnya pintu ampunan untuk kita. Coba bayangkan, di mana Anda bisa temukan 1 bulan, sebuah momen di mana tidurnya kita dihitung ibadah oleh Allah. Di mana itu kamu bisa temukan? Tidurnya kita nggak berbuat apa-apa. Kita masuk saja ke dalam bulan Ramadan ini, maka kehidupan kita di dalam bulan itu sudah terhitung ibadah. Nafas kita artinya apa? Artinya keberadaan kita. Barakna haula, Allah berkati di sekitarnya, sekitar bulan Ramadan ini. Radius pertama sampai radius 30 hari. Dari awal Anda memasuki sampai pada akhir 30, memasuki bulan Sya'ban, ditambah 6 hari setelah bulan Syawal. Mohon maaf, radius sampai 6 Syawal. Ini berkahnya Allah mengalir sampai ke sana. Jadi kalau engkau tidak mampu memanfaatkan ini, mau kapan lagi? Napasnya Anda saja, bayangkan napas Anda naik turun. Itu merupakan zikir Anda kepada Allah. Wajah Anda pada saat itu, diri Anda ditatap oleh Allah. Orang yang berada di dalam bulan Ramadan, tapi benar-benar dia perlihatkan kerinduan dia, keinginan dia, ini yang paling penting. Syauqan wa hubban, ada syauq, ada kerinduan. Itu saja. Saya benar-benar mau memuliakan bulan ini, memuliakan. Saya benar-benar ingin menghormati. Ada kerinduan itu. Maka pada saat itu Allah memandang, Allah menerima dirimu. Jadi nafasmu itu, Allahu Akbar, sudah ibadah. 1 ayat demi ayat yang kau baca di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, tidak terhingga oleh Allah. Kalau di bulan-bulan yang lainnya itu ada batasannya, di sini tidak terbatas, diganjar oleh Allah. Wa ana ajazibi, kan Allah udah bilang itu, as-saumu li, saum ini, puasa ini untukmu, untukku, kata Allah. Kalau amalan-amalan yang lainnya itu untuk apa? Untuk yang lain, ada yang mencatatnya. Tetapi kalau untuk bulan Ramadan, Allah katakan as-saumu li, puasa hanya untukku. Maka setiap apa yang engkau kerjakan
pada saat engkau berpuasa, pada saat engkau dalam keadaan berpuasa, saum kau. Karena saum itu pada akhirnya apa? Kau sedang melakukan apa? Melakukan ibadah. Jadi setiap nafasmu detik demi detik, dari awal engkau imsak pada waktu subuh sampai mau berbuka, setiap perbuatanmu dilipat gandakan oleh Allah. Rahmatnya Allah meliputi dirimu. Allahu Akbar. Apalagi yang engkau inginkan dari Allah? Apalagi? Kasih sayang yang mana lagi yang engkau ingin pertanyakan dari Allah? Nikmat yang mana lagi yang engkau ingin ingkari dari Allah? Allah buka selebar-lebarnya untukmu. Tapi terkadang kekurangan dari kita, kita yang tidak ingin memanfaatkan, kita yang tidak mau, kan seperti itu. Harus ada komitmen itu dari kita. Oke? Saya rasa demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan. Setiap momen-momen dari bulan Ramadan ini kita akan ceritakan kembali. Kita akan kaji bersama. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari kemuliaan bulan Ramadan ini demi kesempurnaan jiwa kita. Kita ingin terlihat terbaik di sisi Allah. Kita ingin terlihat mulia di sisi Allah. Kita ingin kembali kepada Allah dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Ketika Allah katakan bahwa Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk yang paling indah terindah, engkau sempurna karena menggambarkan kesempurnaanku, kata Allah. Maka kita pun ingin ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna sebagaimana Allah menciptakan fi awwali marrah, pada awal pertama kali. Itu yang kita inginkan. Kita berjanji itu kepada Allah. Di bulan ini kita berjanji, saya ingin terlahir kembali. Saya ingin menjadi orang yang berbeda, bukan seperti yang dahulu. Harus ada revolusi dalam jiwa kita. Harus terjadi perubahan yang mendasar dalam jiwa kita. Kita mulai pada awal bulan Ramadan ini, awal tahun bagi kebangkitan rohani kita. Allahu Akbar. Awal tahun bagi kita. Sebagaimana para kekasih-kekasih Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai awal dalam seirus suluk mereka, dalam menapak ke jalan cinta untuk menuju kembali kepada Allah sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.